Halo, selamat datang di Ruang 3 Official ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas bangunan dua lantai ya. Dua lantai, kebetulan ini yang lantai duanya ini hanya setengah, jadi hitungannya 1,5 lantai ya. Jadi sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan juga mohon kritik dan sarannya ketika nanti penjelasan dan lain sebagainya, misalkan ada yang kurang dan lebihnya, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, tidak usah lama-lama, jadi kita langsung pembahasan di topik saat ini ya. Oke, ini kebetulan desain rumah ini miliknya Pak Reski ya, dari Makassar. Sebentar saya zoom dulu ya. Jadi untuk luasan bangunannya, untuk yang lantai 1 itu lebarnya 11,5 meter dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 12 meter ya, 12 meter. Oke, dan untuk yang lantai 2 nya yang dibangun hanya sekitar 11,5 dikali 4 meter, atau bagian belakang aja yang dikerjain. Jadi di atasnya dapur, seperti itu teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini ya. Jadi dari teras depan masuk ruang tamu, ruang keluarga ya. Kamar tidur 1, kamar tidur 2, ada kamar mandi dalam setiap kamarnya ya. Kita langsung lanjut ke dapur, ruang makan, dan ini akses jalan menuju ke lantai 2 nya. Oke, kita bahas yang lembar berikutnya ya teman-teman. Sebentar saya scroll dulu. Nah, ini kebetulan kita masuk ke denah langsung air kotor ya. Kita langsung pembahasan denah air kotor dulu ya, karena kemarin sudah kita susun rapi. Jadi ini kebetulan orangnya minta, karena ini kan bangunannya ini sebenarnya enggak full tanahnya dihabiskan, enggak, tapi masih ada sisa tanah dari belakang, samping, kiri, kanan masih ada seperti itu. Oke, ini saluran air kotor ya. Jadi ini ada septic tank, ada pipa air kotor dan sebagainya ya, bisa dilihat. Jadi ini arah arah panah ya menuju saluran air kotor ya, pembuangan ya, seperti ini contohnya. Ini masuk semua ke ini septic tank teman-teman, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat arahnya, alirannya. Jadi artinya nanti ketika sebelum pembangunan, ketika masih fondasi, nanti itu akan ada pipa bawah yang meluncur ke sini, ke belakang. Nah seperti itu ya, bisa dilihat ya. Kita lanjut ke denah berikutnya ya. Ini ada denah balok lantai 2 ya. Karena kemarin itu sebenarnya untuk lembar yang kedua ini sebenarnya bukan ini ya, cuman karena memang ada revisi, jadi sudah langsung kita sampaikan seperti itu ya. Ini yang lembar berikutnya yaitu denah balok lantai ya, denah balok lantai 2 ya. Denah balok lantai 2, jadi bisa dilihat ini ada balok induk, ukuran dimensinya 25 x 45. Jadi artinya tebalnya 25 x 45 ya. Seperti itu. Balok anaknya 20 x 30. Setelah itu untuk cantilevernya nggak ada ya, karena memang nggak ada gantung, nggak ada balok gantung ya di sini. Terus ini ada ring baloknya juga sama 20 x 20, ring balok juga sama. Ini untuk yang lantai 2 seperti itu. Oke, ini denah balok ya. Kita masuk ke lembar berikutnya, ini denah cor lantai ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini ada rapat beton, tebalnya 7 cm ya. Jadi tiap ruangan itu rapat beton, jadi artinya itu sebelum keramik ya. Jadi istilahnya di bawahnya keramik ya. Seperti itu. Ini ada rapat beton, tebalnya 7 cm seperti itu. Setelah itu yang lantai 2 juga kalau untuk lantai 2 ini kan karena dakcor ya, sehingga nanti pakai rangka Wermes ya kan, M8 double. Plat daknya itu tebalnya sekitar 10 cm. Karena orangnya ini kebetulan anggaran budgetnya untuk struktur ini agak besar ya, jadi orangnya request untuk bangunan strukturnya kalau bisa
kuat gitu, seperti itu. Nah, ini denah fondasi footplate ya, bisa dilihat titik-titik di belakang ini ya, ini yang dibangun di lantai 2 ya. Jadi ada sekitar 8 titik ya, 8 titik footplate seperti itu. Dan ini lembar berikutnya denah instalasi listrik teman-teman, bisa dilihat ini titik lampu, saklar dan lain sebagainya ya. Jadi setiap kali ada pembangunan pasti ada denah listrik, karena ini sebelum finishing harus wajib sudah terinstalasi ya, agar supaya nggak sampai kerja 2 kali ya, seperti itu. Dan ini spesifikasi materialnya ini tergantung ya, ada yang pakai Philips, ada yang Hanok, Panasonic dan lain sebagainya, Schneider. Ini yang bagus-bagus ya, karena kebetulan orangnya itu mintanya yang sekalian bagus gitu loh. Biasanya kalau untuk kabel ini, kabel instalasi memang paling bagus itu merek Supreme ya kan. Supreme yang paling bagus ya. Supreme yang satu apa namanya, bukan berserabut, yang satu kabel engkel aja, kabel satu yang isinya full tembaga seperti itu. Ini ada lampu LED 18 watt, Cool Daylight, Philips dan lain sebagainya ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah, ini kita lanjut ke denah berikutnya ya. Ini lembar berikutnya yaitu denah kolom lantai. Denah kolom lantai seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, lantai 1 dan lantai 2 bisa dilihat seperti ini. Ini notasinya K1 dan lain sebagainya ya. Kita skip aja dulu, masuk ke denah kusen lantai. Nah, ini setiap lantai memiliki denah kusen ya. Jadi terutama ini ada jendela, ada pintu dan lain sebagainya ya. Ini fungsinya untuk agar supaya nggak sampai keliru ya. Nah, ini bisa dilihat setiap kali ada gambar kerja itu wajib melihat ini spesifikasi material ya. Jadi P1 ini artinya kupu tarung ya kan. Kusen ini maksimal kusen ini aluminium 5 in. Ini mereknya HP Metal, warna coklat 5 mili. Tebal kacanya ya, seperti itu. Ini untuk spesifikasi ini kusen lantai seperti itu, kusen pintu ya, ini kusen lantai ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya ya, denah plafon lantai 2, denah plafon lantai 1 ya, seperti inilah. Kalau untuk speknya standar ya teman-teman, kita mengikuti pada umumnya saja karena orangnya request ya sudah. Kalau untuk ini kan nggak terlalu ngefek ya, jadi penting orangnya ikut umum aja, ukurannya 80x60 seperti itu. Ini untuk denah pondasi ya, denah pondasi lantai 1 ya, ini lantai 1 bisa dilihat teman-teman. Ini ada titik-titik kolom dan ini ada namanya slope ya, seperti itu. Setelah itu berikutnya, lembar berikutnya yaitu denah potongan lantai 1 dan denah potongan lantai 2. Ini AA dan BB ya, bisa dilihat sendiri denah potongannya ya, seperti itu. Ini mulai ada ruang tamu plus 40, ini kamar tidur, kamar mandi, ruang makan dan lain sebagainya, seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini ada denah rencana atap lantai. Nah, seperti ini teman-teman. Rencana atap lantai ini nanti yang terlihat dari atas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Detail jendela. Ini detail jendela itu mesti ada ya, karena setiap orang tuh memiliki request ukuran masing-masing ya. Sekarang ini banyak sekali beredar itu ukuran yang custom ya, apalagi sekarang ini kan untuk desain seperti ini tuh sangat-sangat fleksibel. Kalau dulu itu kan paten ya, misalkan ukurannya itu yang kotak-kotak yang mengikut standar. Sekarang ini kan apalagi sekarang sudah ada yang namanya kusen aluminium yang bisa request berbagai macam ukuran sesuai dengan permintaan seperti itu. Nah, ini tabel detail penulangan ya, detail penulangan ya, ini simbolnya slope, ini simbolnya kolom 2 ini. Yang tadi ada tulisannya K2 sama K1 ya, ini gambar detailnya seperti itu. Ada penampang, ada potongan A, potongan A ini ya, coba dilihat kolom utama, ini ada lokasi struktur ya kan. Seperti itu.
Bisa dilihat ini tulangan atasnya pakai diameter 13, ini diameter 12 seperti itu. Tentang karena memang orangnya minta benar-benar kuat ya strukturnya, jadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Atau kalau misalkan butuh referensi, teman-teman bisa request ini, bisa screenshot, mohon maaf salah bicara ya. Nah ini detail penulangan untuk tangganya ya. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini pakai besi kolom ya dengan diameter 12, ini yang satunya diameter, untuk yang begelnya ini pakai diameter 10 ya kan. Titik-titik untuk penyambungannya ini diameter 10 juga. Coba lihat nih, seperti itu, kurang lebih seperti ini ya. Kita ngikut pada umumnya saja karena memang orangnya kalau untuk ini ya ukuran standar aja, kita sesuaikan request seperti itu. Jadi ini detail pintunya, ini pintu 1, ini pintu 2, pintu 3. Pintu 2 itu biasanya itu tadi dipakai untuk di kamar mandi ya, yang dari plastik gitu kan, seperti itu. Karena lebarnya hanya sekitar 60 cm ya. Kalau rata-rata standar untuk pintu itu antara 80 sampai 90 cm ya, seperti itu. Kepotong sama kusen ya. Kita lanjut lagi ke detail pintu yang berikutnya, ini gambar detail pintu juga ya. Sudah, kita skip aja. Nah ini yang penting, ini tampak perspektif selalu kita kasih ini ya, karena memang orang-orang semua ini permintaan customer ya, mohon maaf, permintaan customer ini rata-rata semua sama ya kalau untuk masalah plafon, karena memang untuk rangka strukturnya ini tertutupi oleh plafon seperti itu. Nah ini ada detail potongan shadow line. Ini sekali lagi ini potongan gambar potongan di dalam dinding ya, dinding bata merahnya. Ini dinding bata merah, ada wall angel, ada rangka penggantung dan lain sebagainya. Ini lebih cenderung ke ini ya, desain yang masuk ke dalam plafon gitu. Jadi istilahnya dinding bata itu penempelan rangka plafonnya itu seperti ini strukturnya. Ini pakai gypsum board 9 mili ya untuk plafonnya, rangka penggantung juga hollow semua ya, profil hollow ya, hollow galvanumnya 40 bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dan ini untuk detail pondasi ya teman-teman. Jadi ini pakai dinding ini ya, bisa dilihat ya, slope 25x40 ya, ini dimensinya. Keramik ukuran 30-30, ini biasanya bisa di toilet atau bisa di taman ya, taman belakang gitu kan, bikin kecil-kecil aja, yang penting kasar, nggak sampai licin seperti itu. Rapat beton ya kan. Setelah itu pasir uruk, tanah uruk, muka tanah, ini seperti ini detailnya. Jadi kita ngikut secara umum aja karena orangnya juga ngikuti standarnya saja bangunan. Ini untuk yang pondasi X dan ini yang pondasi Y. Jadi istilahnya ada vertikal horizontal itu teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ini yang detail pondasi footplate ya, bisa dilihat. Ini dimensinya, dimensi kolomnya 25x30, tulangannya itu tulangan 6 diameter 12 ya kan. Begelnya pakai diameter ini, begelnya diameter 8 ya, yang 150 mm. Selimut betonnya pakai 3 cm ya. Terus tulangan 6 juga diameter 13 sama. Ini slope-nya juga pakai 25x40, pasangan batu 1 PC ya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Batu kosong juga ada, lantai kerja 10 cm. Dan ini ada tanah asli ya di bawahnya, seperti itu. Ini ada tanah uruk dicampur sama footplate. Nah ini ada straus namanya, yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu pondasi yang masuk ke dalam tanah yang diameternya 30 cm seperti itu. Tiang pancang namanya, tiang pancang teman-teman. Besi tulangan diameter 13, besi tulangan diameter 13. Nah ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah ini gambar potongan AA teman-teman, bisa dilihat ya.
seperti ini kita hanya mereview aja secara umum ya teman-teman, karena kita ngikuti sesuai request dari customer ya. Jadi kalau ngikut standar ya sudah kita bikin seperti ini. Kalau misalkan ngikut custom atau istilahnya orangnya butuh penyesuaian lagi, kita bisa ikuti seperti itu. Ini ada plat lantai beton, plafon gipsum 9 mili dan lain sebagainya ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini potongannya. Ininya yang membedakan, ini kan enggak pakai, karena memang yang dibangun hanya yang belakang saja, maka dari itu untuk strukturnya hanya ada di belakang yang struktur footplate, fondasi footplate ya, seperti itu bisa dilihat sendiri ya. Ini potongan AA dan ini potongan BB ya, potongan BB lantai 1 dan 2 bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini yang potongan ini yang setengah lantai di atas ya, lantai atas ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Ini ada pakai ring galvalum C75, sama kita selalu pakai 0,75 mm, sudah cukup, karena kalau untuk rangka ini cukuplah kita ngikuti sesuai standarnya aja secara umum ya. Terus dinding, terus paspangan batu bata 1 PC, slope juga 25 x 40, pondasi batu kali dan lain sebagainya ya, bisa dibaca aja. Nah ini juga bisa dibaca teman-teman ya di videonya. Barangkali ada pertanyaan dan lain sebagainya, teman-teman bisa komen lah seperti itu. Balok induk, plat anak, balok anak dan lain sebagainya sudah ada di sini keterangannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita review yang ini ya, tampak depannya ya, bisa dilihat. Nah seperti ini masih loadingnya teman-teman. Nah seperti inilah kurang lebih tampak depannya seperti ini teman-teman. Tapi nanti kita akan review yang 3D nya setelah ini ya. Ini tampak depannya, jadi bangunan ini lumayan mewah ya, karena memang luasan bangunannya cukup besar. Ini tampak sampingnya masih loading seperti ini. Dionya juga minta desain desain untuk pagarnya, desain pagar yang mewah seperti itu. Oke, mungkin ini sekian di 2D ya. Kita lanjut lagi untuk yang 3D nya. Oke, kita masuk ke SketchUp dulu ya. Oke, kita masuk di SketchUp ya. Sebentar, ini saya setting dulu ya biar agak bisa lebar ya. Oke, sudah selesai. Oke, kita lanjut di SketchUp. Ini karena SketchUp-nya berat ya, karena ini full furniture di dalamnya. Nah seperti ini. Mungkin saya nggak bisa langsung scroll sampai ke bawah karena ini cukup berat ya. Bisa dilihat. Iya, seperti ini detailnya. Jadi untuk atapnya ini pakai genteng ya, genteng yang metal itu, genteng metal yang finishing pasir itu, seperti itu. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Rumahnya cukup mewah ya ini. Kapasitasnya bisa untuk beberapa mobil ya, ini belakang, depan semua bisa. Karena kebetulan yang memiliki rumah ini itu orang berada ya, jadi dan juga keluarganya cukup banyak seperti itu. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini yang belakang juga diminta orangnya itu minta garasi juga di belakang, karena nanti untuk tempat berkumpul keluarga dan sanak saudara seperti itu ya. Seperti inilah teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ini kayaknya error ya, ini sudah nggak usah dilihat lah ya teman-teman, karena biasanya seperti ini itu error di bagian ininya, komponennya ya. Ini coba saya delete aja dulu. Bentar teman-teman. Nah seperti ini dulu, nggak apa-apa, seperti ini dulu. Nah seperti ini dulu aja. Yep. Nah, kurang lebih seperti ini bangunannya teman-teman untuk yang 3 dimensi ya. Kita lanjut yang masuk ke 3D rendernya aja ya teman-teman. Mungkin biar lebih jelas, biar lebih wah gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat langsung nanti kurang lebih hasilnya seperti apa. Inilah
Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini kebetulan kita juga pakai rendernya pakai Enscape ya, seperti ini. Nanti di video akhir ini kita juga akan ngasih klipnya kok, klip video rendernya. Aduh cukup berat ya misalnya, bentar. Oke, iya sebentar teman-teman, ini karena mungkin terlalu banyak komponen ya. Ini coba saya ganti, nah gini aja lah. Nah seperti ini teman-teman, kurang lebih bangunannya seperti ini nanti ketika sudah terbangun ya. Seperti ini, seperti inilah bangunannya teman-teman. Dilihat sekeliling ya, jadi berputar seperti ini ya. Ini sebentar saya skip dulu ya. Ini sepertinya ada pesan masuk sebentar. Oke sudah. Oke seperti ini teman-teman desainnya ya, lukisan ya. Mohon maaf loh, lukisan, gambar view-nya ya. Mohon maaf gak fokus ya, karena ini tadi ada pesan masuk sehingga ya sedikit mengganggu lah, tidak apa-apa. Seperti ini teman-teman, jadi viewnya bisa dilihat ya. Oke. Oke, kita akan coba masuk ya. Jadi kita melihat, nah ini orangnya juga minta ada pepohonan di taman depan ya, depannya kamar ya, itu ya ada jendela kan, jendela terbuka. Kita masuk ya. Ini ketika masuk ini sudah disuguhkan ruang tamu yang cukup lumayan mewah ya teman-teman. Jadi orangnya minta yang minimalis modern, terus dikasih sekat ya. Ini kebetulan skatnya ini minta orangnya itu skat sederhana aja, pakai kaca atau pakai tempered yang satu arah aja, biar orangnya nggak sampai kelihatan ke privasi ke dalam seperti itu ya. Mau maaf ya. Nah ini untuk lemari ya, lemari furnitur biasanya dipakai untuk naruh-naruh koleksi barang dan lain sebagainya. Ini kita lanjut masuk ke ruang tamu ya. Bentar. Nah ini ruang tamu, mohon maaf, ruang keluarga maksudnya. Iya, ruang keluarga seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ruang keluarganya kurang lebih seperti ini. Itu ada jendela akses menuju ke samping ya, agar pencahayaan lebih maksimal ya. Ini kita pakai rendernya itu sekitar jam pagi ya, pagi hari ya. Pagi hari bisa seterang ini kan juga cukup lumayan, jadi pencahayaan bisa masuk dengan terang seperti itu. Ini yang kamar paling depan ya, kamar utama ini ya. Bisa kita lihat ini ada kamar mandi dalamnya juga ya. Sebentar. Nah seperti ini teman-teman. Jadi itu ada lemari ya, almarinya kayaknya ini geser ya, jadi nggak apa-apa lah. Geser sebenarnya ini mepet di sini ya kan. Ini lemari putih ya, ini lemari putih custom, orangnya mintanya custom. Cuma masih belum selesai nih kayaknya, belum selesai render ya. Itu terlalu putih ya warnanya ya, jadi kayak kelihatan bukan lemari seperti itu. Nggak apa-apa, kita skip aja dulu. Seperti inilah. Ini ada ornamen di dinding ya, orangnya mintanya seperti ini. Ada televisi dan juga ini jendela yang menghadap langsung ke depan rumah ya, itu yang ada taman-tamannya seperti itu. Oke, untuk kasurnya seperti ini ya. Ini karena kemarin orangnya juga minta agak ya, kalau misalnya sebenarnya kemarin itu sudah
saya kasih alternatif, Pak, kalau bisa lebih bagusnya ini nggak usah dikasih jendela lah, jendela ini satu cukup. Tapi karena orangnya permintaannya itu mintanya agar supaya lega untuk udara dan lain sebagainya, ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Yang terpenting kita harus mengikuti sesuai request customer agar supaya customer bisa lebih senang, nyaman, dan lega sesuai dengan permintaannya seperti itu. Yang penting juga saya sudah memberikan masukan, tapi kalau misalkan orangnya masih kurang cocok, ya sudah kita ikuti sesuai permintaan seperti itu. Ini ada shower ya, shower, ini ada temperature-nya, dan itu ada toilet itu. Oke, seperti inilah kamarnya ya. Ini kamar satu, kita masuk dan keluar lagi ke ruang keluarga lagi ya. Ini kebetulan akses menuju ke dapur ini ada namanya pintu geser ya, pintu geser full kaca. Oke, ini ada ornamen juga, ini di tembok, ini seperti kayak lukisan gitu ya. Kita masuk lagi, ini kamar yang kedua ya. Nah, ini kamar yang kedua juga ada yang namanya ini, sebentar. Ada yang namanya toilet dalam atau kamar mandi dalam seperti ini. Kurang lebih ini biasanya dipakai untuk anak ya, karena memang untuk single ya, single bed. Dan ini ada ruang kerja atau ruang belajar lah ya, seperti itu. Dan ini ada semacam TV, mungkin buat studio ya, seperti itu. Dan ini kamar mandi dalamnya juga sama, spesifikasinya ada shower dan juga kamar mandi dalam. Ini ada sekatnya pakai kaca tempered seperti itu. Oke, ini ada jendela, jendelanya ini langsung melihat ke samping, ke garasi samping ya, kelihatan mobilnya seperti itu. Oke, kita keluar dulu ya, kita langsung coba menuju ke dapur. Oke, menuju ke dapur. Nah, ini di dapurnya ini orangnya minta yang seperti ini ya. Ini Amerika ya, ini apa namanya, desain American klasik ya ini. Oh, mohon maaf, American elegan. Ini masuk ke, ini kan pakai granit semua, ini granit marmer granit nih, warnanya hitam itu kan. Ini yang pakai apa namanya, kompor tanam. Ini ada wastafel-nya ada dua, gitu kan. Ada yang untuk kotor dan ini ada yang bersih. Terus ini juga ada jendela sliding, mohon maaf, jendela sliding ya, bisa dilihat sendiri. Ini custom semua ya, sesuai permintaan orangnya juga. Ini juga ada minibar ya, ini minibar. Minibarnya seperti ini teman-teman. Oke, dan ini orangnya juga minta ada sekat dua gitu ya. Sekat dua untuk agar supaya ruang makan ini bisa tersekat dengan baik seperti itu. Ini kita untuk desain seperti ini sesuai permintaan ya, karena kita sudah rekomendasikan, tapi karena customernya minta perubahan ya sudah kita ikuti saja. Ini juga ada ini dispenser ya, dispenser berdiri. Ini kita ikuti sesuai request karena sudah terbentuk ya furniturnya, jadi kita ikuti saja seperti ini. Ini juga ada almari ya, almari desain. Ini ada sekat lagi ya. Ini untuk ruang santai ya, ruang santai menuju ke pintu samping ya. Coba saya keluar dulu. Nah, ini keluar. Nah, maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah, ini keluarnya dari sini teman-teman. Nah, ini bisa dipakai untuk motor ya, taruh motor dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut masuk lagi. Ini juga ada yang namanya ini kaca siku ya, cuman kemarin orangnya minta dibatalkan pakai kaca siku, cuma masih menunggu verifikasi, menunggu konfirmasi, mohon maaf, konfirmasi dari mandornya seperti itu. Tapi karena permintaan awalnya seperti ya sudah kita ikuti, tapi karena ada perubahan kita tunggu customer selesai konfirmasi ya, seperti itu. Ini juga ada ini kursi santai. Oke,
Ini juga ada toilet teman-teman. Nah, ini toilet ya kan, toilet di bawah tangga ya kan. Ini toilet yang universal, sudah ada showernya juga. Oke, dan ini untuk wastafel, cuci tangan, cuci muka dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, kita akan naik ke atas ya teman-teman. Ini kita akan coba naik ke atas. Nah, ini di jendela selalu kita kasih roster agar supaya pencahayaannya maksimal banget. Oke, kita naik lagi ke atas. Iya. Nah, ini karena masih kosong ya, kita ikuti aja sesuai permintaan, karena memang nanti masih ada penataan ulang ya dari customer. Katanya nanti itu mau dikasih ruang gym atau yang lainnya ya, kita ikuti saja. Ini pintu akses menuju ke belakang ya. Nah, ini rooftopnya seperti ini, ke depan, mohon maaf salah, ke depan kok, ke belakang. Ada meja seperti ini, ruang santai ya, bisa untuk melihat pemandangan di depannya. Oke, kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi, ruangannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini bangunan satu setengah lantai ya, 1,5 lantai. Oke, masuk lagi, ini yang kamar terakhir ya, kamar terakhir, kamar untuk yang lantai 2 ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, seperti ini. Ini bisa dijadikan untuk kamar anak ya, seperti ini teman-teman. Jadi kenapa kemarin orangnya juga minta ini revisi jendela ya, karena jendelanya karena terlalu kecil ya, mintanya yang agar supaya maksimal gitu loh. Seperti itu. Ini juga ada lemari minimalis, dan ini juga ada meja tempel, meja belajar ya, tempel ya, seperti itu. Oke, ini ada TV di pojokan ya, seperti inilah ruangannya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semua. Mungkin di video kali ini hanya seperti ini aja. Ikuti terus Ruang 3 Official, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Komen, kritik, sarannya saya sangat-sangat membutuhkan itu, karena memang untuk demi mendukung agar supaya channel ini bisa berkembang dengan baik, sehingga kita bisa berbagi berbagai desain dan referensi terbaru ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan juga semoga selalu sukses dan kedepannya bisa membangun rumah sesuai harapan dan impian teman-teman semua. Oke, terima kasih, see you in the next video ya teman-teman. Oke, selamat menonton. Setelah ini saya akan berikan video langsung render full dari hasil desain kali ini. Oke, terima kasih, see you in the next time.